Jadi di sini berhubung alatnya belum jadi untuk tabel seperti berapa lama Yang ini yang penghitungan. komentar dari penguji bisa ditampilkan dulu apa yang kemarin Oh, dituliskan. ada Pak, sebentar Pak. Sudah muncul Pak. Oke, apa aja yang kemarin dikomentari dari penguji 1 dan penguji 2-nya? Bisa diceritakan? Ini di sini pertama kalau Pak Arif itu penulisan cetak miring seperti kata-kata itu masih ada yang salah sama referensi alat sebelumnya seperti penelitian sebelumnya mungkin bisa dimasukkan. Terus yang ketiga ini ada pembahasan yang biaya seperti berapa lama prosesnya, bahan apa saja yang dipakai sama daftar usaha Pak. Ini untuk Pak Arif. Halo Pak, bagaimana Pak? Ya, suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas Pak. Oke, yang ini dari penguji 1, penguji 2 itu sudah ditambahkan belum? Ada yang sudah, ada yang belum Pak? Sudah ditambahkan? Sudah Pak. Ini ditulisnya apa nih? Penulisan cetak miring, Iya Pak, ada. spasi, kata-kata Ya yang tidak betul Pak. diperlukan itu Iya, dikurangi ya. ya, yang harus saya cetak miring, di saya penulisannya hanya biasa saja Pak, tidak miring gitu Pak. Ataupun sebaliknya. Kemudian referensi alat sebelumnya apa? Udah ditambahkan belum? Referensi sebelumnya ini belum saya masukin, tapi saya udah dapat Pak, untuk seperti penelitian yang udah pernah dilakukan sebelumnya itu sudah ada Pak. Tinggal saya masukkan saya ke penulisannya aja Pak. Kemudian bab 3-nya gimana? Bahas produk paving block yang dimaksud. Itu sudah Yang dilengkapi belum? yang yang ini udah Pak, tapi saya yang secara umumnya kan di bab 3-nya, tapi yang secara detailnya di bab 4 sudah saya masukin Pak. Ya, coba ditampilkan di ininya di Office Word-nya apa saja yang sudah ditambahkan dari komentar penguji 1 dan penguji keduanya. Baik Pak, ini untuk yang sudah saya tambahkannya Pak.
Hanya saja masih kurang untuk tabel ini aja, Pak. Berapa lama prosesnya, dan karena berhubung alat belum masih dalam proses pengerjaan di bengkel pengelasan, Pak. Masih gimana? Karena untuk perhitungan biaya dan lama waktunya itu kan nanti akan dibuat tabel begitu, Pak. Tapi berhubung alatnya masih dalam proses pengerjaan di bengkel pengelasan, jadi untuk tabelnya ini belum bisa saya masukkan gitu, Pak. Tapi untuk Ya. narasinya ini Oke, sudah saya masukkan. untuk waktunya bisa ini nggak bisa tercukupi nggak dengan waktu ini, waktu pendaftaran seminar skripsinya? Karena ada batas waktunya. Tercukupi, Pak. Cukup. Bisa terpenuhi ya waktunya ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, terus apa lagi? Bersama untuk waktu itu ada apa perubahan kata-kata di judulnya gitu, Pak. Perubahan apa? Perubahan apa kalimat di judul skripsinya, Pak. Apa yang dirubah dari awal dan sesudahnya? Jadi kalau di sini kan judulnya proses manufaktur ya, Pak. Ya, Nah, berhubung waktu pada saat saya presentasi menampilkan gambar apa menggunakan software, jadi karena ada unsur penggunaan software, jadi diubah, bukan proses manufaktur, tapi perancangan atau rancang bangun alat gitu, Pak. jadi apa, perancangan? Ya, betul, Pak. Untuk perancangannya gimana? Berarti ada gambar-gambar atau alat mesin yang dirancang. Ya, betul, Pak. Jadi setelah nanti alat terjadi, akan difoto, lalu akan ditampilkan di penulisannya begitu, Pak. Untuk alatnya gimana? Hasil rancangannya sudah keluar belum? Untuk rancangan udah aja, Pak. Cuma saat ada di file lain gitu, Pak. Tapi untuk desainnya sudah selesai, Pak. Tinggal saya masukkan gambarnya aja. Enggak, di file lainnya apa? Maksudnya di berupa file drawing, SolidWorks, AutoCAD, atau software yang lain atau gimana? Di SolidWorks, Pak. Bisa ditampilkan nggak progresnya sudah sampai di mana itu untuk drawingnya, rancangannya? Oh, untuk waktu saya kan menggunakan ini, Pak, laptop teman saya, Pak. Jadi apa tidak waktu itu lupa saya screenshot, Pak, di itu karena berhubung di laptop saya ini untuk software seperti itu tidak kuat, Pak. Oke, karena nanti pastikan ya kalau pada saat seminar itu kita data-datanya harus lengkap. Data misalnya data itu rancangan, data drawingnya dan lain sebagainya, karena itu bisa saja ada menjadi pertanyaan dari penguji untuk sesi diskusinya. Baik, Pak. Kemudian apa lagi yang sudah dilengkapi? Sejauh ini sudah semuanya, Pak, yang disarankan pada saat waktu itu, Pak.
Yang Office Word-nya gimana? Untuk tampilan penulisannya bisa di-share ulang di Microsoft Office-nya, di-share screen ulang? Yang ini Pak, yang ini Pak. Ini untuk narasi penjelasannya itu Pak. Ya, coba diceritakan aja sekitar 5 menit apa saja yang sudah ditambahkan di penulisan Office Word-nya. Ya baik Pak. Jadi di sini yaitu narasi untuk sebuah eh, proses manufaktur pembuatan alatnya itu Pak. Jadi nanti di setiap kolom-kolom ini akan ada tabel yang isinya berupa berapa lamanya waktu proses pengerjaan, lalu berapa banyaknya biaya yang dikeluarkan, dan juga ada juga komponen atau material yang akan digunakan. Jadi setiap seperti proses pemotongan dan juga proses pengeboran di sini nanti akan dimasukkan tabel berapa lama waktu pengerjaannya dan juga berapa proses apa saja yang sudah digunakan gitu Pak. Ini bab 3 ya. Coba Ini lihat ke bab atas. mohon, mohon maaf Pak, ini bab 4 Pak. Belum saya ubah Pak. Iya, ini disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya berada di bab 4 itu nomor subtitle ya, subjudul itu dimulai dari nomor 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 dan seterusnya. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak atas masukan. Ini gambar-gambarnya juga belum dimasukkan ini. Gambarnya mana? Gambar 4.1. Belum Pak. Ini untuk tabel itu Pak. Karena berhubung tadi alatnya masih dalam proses pengerjaan, jadi datanya belum saya dapatkan gitu Pak. Ya, nanti dilengkapi ya. Ya baik Untuk Pak. itunya kemudian dikasih keterangan di gambar, itu gambar menjelaskan gambar apa, tabelnya merepresentasikan tabel apa, itu dikasih penjelasan. Itu Oke, untuk terus diturunin ke bawah, di scroll ke bawah. ya, ini proses-proses selanjutnya Pak. Berarti untuk tabel nanti ditulis seperti gambar gitu ya Pak, tabel 4.1 gitu ya Pak, dan seterusnya. Iya, untuk tabelnya ditulis tabel 4.1. Tabelnya itu menjelaskan apa? Oh ya baik Pak. Ya ini bagian bawahnya Pak, udah selesai. Jadi setiap kolom ini nanti ada tabel lagi tuh Pak. Kemudian bab 5-nya gimana? Bab 5 udah ada Pak sedikit. Ditampilkan gitu ya Pak. Iya, coba dikeluarkan bab 5-nya apa yang sudah dituliskan. Sudah muncul belum Pak? Belum keluar. Baru seperti ini Pak, kesimpulannya Pak. Kesimpulan dan cara. Jadi kesimpulan di sini isinya kumpulan-kumpulan dari bab 1 hingga bab 4, lalu ada tahapan proses apa saja yang digunakan, penggunaan alatnya apa saja, dan juga nanti ada di sini ada berapa jumlah komponen apa saja yang part-part apa saja yang digunakan, lalu ada juga waktu dan biaya total pengerjaan pembuatan alat ini Pak.
Untuk kesimpulan, coba lihat lagi di bab 1. Ya. Bab satunya, Pak. Bab satunya untuk kesimpulan. Di bab 1. Kembali lagi ke bab ke-1. Ya, saya tampilkan gitu, Pak. Bab 1. Iya, ditampilkan bab satunya. Ini, Pak. Oke. Untuk kesimpulan, lihat kembali di rumusan masalah. Apa rumusan masalah yang dituliskan di bab satunya, problem statement-nya. Oh, ini, Pak. Ada 3 poin, Pak. Nah, di sini kan ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Yang pertama itu apa saja proses manufaktur yang dilakukan untuk membuat alat pencetak paving block. Dari penjelasan ini yang dijelaskan di bab 4, suaranya bisa jelas terdengar ya? Yes, Pak. Sangat jelas. Jadi di bagian nomor 1 ini, untuk poin nomor 1, apa yang bisa disimpulkan? Ya, baik, Pak. Kemudian nomor 2, bagaimana bentuk desain alat pencetak paving block? Apa yang bisa disimpulkan dari analisisnya atau dari penjelasan di bab keempat, dari bab 4-nya? Kalau ini berarti bentuk yang akan dibuat gitu ya, Pak? Iya. Jadi tiap bab itu saling berhubungan. Bab 1 berhubungan dengan bab kedua, bab 2 berhubungan dengan bab ketiga, bab 3 berhubungan dengan bab 4, bab 4 itu berhubungan dengan bab pertama, bab 1 yang dituliskan problem statement-nya atau rumusan masalahnya itu mencari atau membahas apa saja, lalu apa yang disimpulkan dari poin-poin tersebut. Oh, ya, baik, Pak. Coba lihat lagi ke bab pertama, bab 5-nya, apa yang disimpulkan, apa yang dituliskan tadi. Ini, Pak, di sini seperti tadi proses manufaktur apa saja yang digunakan sudah saya masukkan sini, Pak. Ada proses pemotongan, pengukuran, hingga pengelasan gitu, Pak. Nah, kalau membaca narasi ini, tahapan proses pembuatan alat pencetak itu lebih cenderungnya masuk ke bab 4. Bukan menyimpulkan. Oh, gitu. Baik, Pak. Jadi kesimpulan itu adalah hal yang disimpulkan atau hal yang diputuskan atau hal yang difinalkan ketika sudah menjawab dengan detail analisis di bab 4, pertanyaan-pertanyaan tadi ya, pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 itu, lalu disimpulkan. Dan kalau ini kan tahapan proses alat pencetak, yaitu proses pemotongan, proses pengoboran, proses gerindra, itu ya kalimatnya atau kata-kata yang dituliskannya itu, paragrafnya itu lebih menjawab mengenai penjelasan di bab 4. Misalkan gini, tahapan proses pembuatan alat pencetak. Apa yang bisa disimpulkan dari proses pemotongan? Itu proses di mana ada satu material atau komponen dilakukan di pemecahan menjadi 2 bagian gitu, Pak. Nah, kalimat-kalimat itu yang keluar. Oh, baik, Pak. Karena kalau yang ini membaca ya, misalkan dibaca nomor 1, tahapan proses pembuatan alat cetak, proses pemotongan menggunakan alat gerindra. Proses
pemotongan menggunakan gerinda terhadap material berbahan logam seperti plat, besi, batang besi, dan hollow. Lalu yang menjadi pertanyaan, ini kalimatnya, ini narasi yang ditulisnya ini bukan narasi kesimpulan, tapi lebih banyak menceritakan tentang penjelasan. Oh iya, baik Pak. Berarti nanti ada perubahan kalimatnya gitu ya, struktur kalimatnya gitu. Menjelaskan kan? Iya Pak. Iya, struktur kalimatnya. Jadi kesimpulan itu adalah hal yang disimpulkan. Coba misalnya, atau kalau misalnya bagaimana sih membedakan antara kesimpulan, hasil, dan analisis. Coba masuk share di Google. Itunya di close. Sudah muncul Pak? Ya, sudah muncul. Lalu ketik KBBI. Ini Pak. Kemudian coba masuk ke websitenya, ke KBBI-nya. Lalu Pak. ketik kata kesimpulan. Ini Pak. Itu pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya Pak. Ya, nah itu kan apa penjelasannya? Simpulan dalam kurung uraian itu ya yang dijelaskan di bab 4 atau koma pidato dan sebagainya dan lain-lain. Kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Kesimpulan juga bisa diartikan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Nah, kalau dari membaca kalimat yang dituliskan tadi, itu lebih banyak menjelaskan mengenai uraian. Oke, jadi poinnya gini. Nanti coba dicari kesimpulan apa yang diperoleh dari penelitian ini untuk rumusan masalah nomor 1, nomor 2, dan tadi nomor 3 yang dituliskan di rumusan masalahnya, di problem statement-nya. Oh ya, baik Pak. Ya, oke. Ada lagi? Sudah Pak, itu aja Pak. Ya, kalau tidak ada nanti dilengkapi ya, atau diperbaiki untuk penulisan di kesimpulannya, karena tiap bab itu saling berhubungan. Bab 1 berhubungan dengan bab kedua, atau chapter 2, atau bab kedua chapter 3 berhubungan dengan bab kedua dan keempat. Bab 4 sama bab 5 itu saling berhubungan. Kemudian lalu bagaimana cara menulis bab 5 kesimpulan, lalu mereference lagi ke bab pertama yang bisa disimpulkan dari problem statement yang dituliskan. Oh ya, baik Pak. Ya, kalau tidak ada bisa ditutup untuk presentasinya, nanti bisa diperbaiki komentar-komentar yang tadi. Ya baik Pak. Terima kasih atas waktunya, atas bimbingannya Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang.